Halo dokter, saya mau cerita nih. Saya kemarin ketemu pasien dengan keluhan gatal-gatal pada kemaluan dan keputihan. Nah, pasien datang dengan sebelumnya sudah pengobatan sendiri terlebih dahulu. Cuma karena nggak sembuh-sembuh, pasiennya baru datang ke saya. Waktu saya tanya apa obat yang dipakai, taunya obat oles antifungal. Saya yakin, pasti kasus kayak pasien saya tadi ini tuh banyak ya. Mungkin dokter juga sering nih ketemu di praktik dokter sehari-hari. Nah, lain kali jika dokter ketemu pasien seperti ini, yuk edukasi beberapa hal ini. 1. Infeksi pada vulva dan vagina itu nggak selalu infeksi jamur. Jadi, kalau bukan infeksi jamur tapi dikasih obat anti jamur, tentu infeksinya nggak akan kelar. Nyatanya, hanya 30% pasien yang mengeluhkan gatal pada kemaluan itu benar disebabkan oleh infeksi jamur Candida sp. 2. Jika memang infeksi Candida, obat topikal anti jamur dapat dipakai. Nah, obat anti jamur topikal seperti ketoconazole, miconazole, itraconazole dapat menyembuhkan 80 hingga 90% kasus kandidiasis vulvovaginal. Antifungal topikal juga lebih cepat meredakan gejala kandidiasis vulvovaginal loh. Tapi, dokter mesti ingat, pasien bisa mengalami sensasi gatal atau panas jika mengalami hipersensitivitas terhadap anti jamur sediaan topikal. Kalau sampai seperti ini, obatnya harus segera di-stop ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang anti jamur, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. 3. Ada beberapa hal yang perlu diingat saat menggunakan obat anti jamur oral. Memang, obat oral kayak fluconazole itu efektif untuk terapi kandidiasis vulvovaginal ya. Dan enaknya cuma perlu 1 dosis dan gak ribet pakainya kayak obat antifungal yang oles. Tapi, dokter perlu pahami kalau ada resiko efek samping ringan dari penggunaan antifungal sistemik seperti ruam, diare, dan rambut rontok. Nah, toksisitas itu baru terjadi jika pasien mengkonsumsi obat-obat lain yang dapat berinteraksi dengan si obat oral anti jamur ini. Contohnya, beberapa obat kemo dan warfarin. Beberapa obat diabetes juga berinteraksi dengan itraconazole, sehingga pasien beresiko mengalami hipoglikemia. Makanya, penting juga buat kita untuk tanyain adakah obat-obat yang rutin diminum pasien sebelum meresepkan obat antifungal oral. Memang ya, kebanyakan obat anti jamur tersedia sebagai obat over the counter, sehingga pasien dapat membeli tanpa konsultasi dokter terlebih dahulu. Cuma kita sebagai dokter perlu ingetin pasien untuk segera berkonsultasi dengan dokter kalau 1. Keluhan makin parah atau nggak berkurang. 2. Terjadi efek samping, contohnya yang tadi sudah kita bahas di awal. 3. Pasien punya penyakit kronis atau kondisi imun tubuh tersupresi seperti HIV, diabetes, atau sedang kemoterapi. 4. Rutin mengkonsumsi obat-obat tertentu, karena ada potensi interaksi obat tadi ya. 5. Pasien sedang hamil. Nah, kalau pasien hamil nggak boleh sembarangan pakai obat anti jamur ya, karena ada beberapa obat antifungal yang tidak aman untuk ibu hamil. Itu dia beberapa hal yang perlu kita edukasikan ke pasien soal penggunaan anti jamur. Pokoknya, obat antifungal itu nggak boleh dipakai sembarangan. Like and share video ini ke teman-teman dokter dan pasien. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.